Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevika Nindiasa dengan NIM 2286206036 dari kelas B22 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6 dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya di sini akan membuat video interaktif dalam memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Nah, mata pelajaran yang saya ambil yaitu IPAS untuk kelas 6. Mata pelajaran yang saya ambil ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 5 mengenai susunan tata surya dan antariksa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tahukah kalian kita tinggal di planet apa? Iya, benar sekali. Kita semuanya tinggal di planet bumi. Nah, pernah gak sih kalian waktu tinggal di bumi dalam kehidupan sehari-hari saat melihat matahari yang ada di atas kita ataupun bulan pada malam hari? Nah, saat kita melihat kedua tata surya ini, matahari dan bulan, nah seakan-akan mereka mengikuti kita saat berjalan atau seakan-akan mereka itu bergerak. Pernahkah kalian? Nah, jika pernah dan kalian mengira bahwa mereka bergerak mengikuti kita, itu salah besar. Matahari dan bulan tidaklah bergerak. Yang bergerak ternyata itu adalah bumi. Bumi kita ternyata bergerak, bukan matahari maupun bulan. Nah, kenapa bumi bergerak? Bumi bergerak pada porosnya atau yang disebut rotasi bumi. Bumi berotasi atau bergerak dalam 23 jam 59 menit dalam sehari. Nah, geraknya itu selalu sama, sehingga kita sebagai manusia tidak merasakan bahwa kita itu dalam bumi bergerak. Makanya seakan-akan matahari dan bulan yang bergerak mengikuti kita, padahal bukan ya. Yang bergerak adalah bumi. Nah, bumi ini bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Gerak ini disebut rotasi bumi. Nah, setelah itu, apakah kalian tahu apa itu revolusi bumi? Nah, revolusi bumi ini diikuti oleh rotasi bumi. Jadi mereka ini berkesinambungan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam antara rotasi bumi dan revolusi bumi, maka kita lihat video berikut ini. Bumi terus berputar pada porosnya. Perputaran ini disebut dengan gerak rotasi bumi. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam atau dari arah barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 3 detik. Selain melakukan gerak rotasi, bumi juga melakukan gerak revolusi. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, dibutuhkan waktu 365 1/4 hari atau 1 tahun. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Nah, bagaimana anak-anak setelah kalian menonton video tadi? Apakah kalian bisa membedakan antara rotasi bumi dan revolusi bumi? Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan membahas dampak dari kedua hal tersebut. Kita yang pertama akan membahas dampak dari rotasi bumi. Yang pertama, dampak dari rotasi bumi yaitu adanya gerak semu harian matahari. Apa sih gerak semu harian matahari itu? Nah, gerak semu harian matahari itu terjadi saat kalian melihat matahari berpindah-pindah tempat. Nah, saat pagi hari, matahari berada di sebelah timur. Saat siang hari, tiba-tiba matahari berpindah di sebelah di atas kita. Nah,
saat sore hari matahari berpindah di sebelah barat. Nah, gerak matahari yang berpindah-pindah tersebut merupakan dampak dari rotasi bumi. Namun, bukan matahari yang berpindah ya, melainkan bumi, karena bumi berotasi pada porosnya. Nah, dampak yang disebabkan adalah seakan-akan matahari itu berpindah-pindah tempat, padahal tidak. Yang kedua, ada dampak yang diakibatkan dari rotasi bumi, yaitu adanya siang dan malam. Nah, di berbagai belahan bumi ini adanya siang dan malam berbeda-beda waktunya. Seperti di Indonesia ada 12 jam siang, 12 jam malam. Di negara lain bisa saja berbeda loh, karena adanya rotasi bumi. Nah, yang ketiga adalah perbedaan waktu. Iya, sebagai contoh, misalnya di Indonesia, ternyata di Indonesia itu ada perbedaan waktu yang signifikan, anak-anak. Nah, ada 3 zona waktu. Ada yang bisa menyebutkan 3 ini apa saja? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada WIB. Yang kedua ada WITA atau WITA. Yang ketiga ada WIT. Nah, yang pertama tadi ada WIB atau yang bisa disebut waktu Indonesia Barat yang mencangkup Jakarta, Jawa, lalu apalagi ada yang tahu? Iya, ada Jakarta, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan bagian Barat. Yang kedua ada WITA atau waktu Indonesia bagian Tengah. Nah, apa saja? Kota apa saja yang meliputi? Provinsi apa saja yang mengikuti? Yaitu ada Bali, Nusa Tenggara, lalu Kalimantan. Nah, yang ketiga ada WIT atau waktu Indonesia Timur. Nah, provinsi yang mengikuti yaitu ada Papua dan Maluku. Nah, gimana sih cara melihat perbedaan waktu yang ada di Indonesia dalam 3 zona ini? Nah, misalnya Bu Guru tinggal di bagian Jawa, di Provinsi Jawa. Nah, di Provinsi Jawa masih jam 10 pagi. Maka kalau di Jawa atau waktu Indonesia Barat masih jam 10 pagi, maka di WITA waktu Indonesia bagian tengah, maka sudah jam 11. Nah, kalau di WIT atau waktu Indonesia Timur sudah jam 12. Nah, jadi perbedaannya 1 jam dan 1 jam. WIB ke WITA perbedaannya 1 jam, dan WITA ke waktu Indonesia Timur perbedaannya juga 1 jam. Nah, begitu. Tadi kita sudah membahas dampak dari rotasi bumi. Apa saja? Coba diulangi. Yang pertama ada gerak semu harian matahari. Yang kedua adanya siang dan malam. Yang ketiga perbedaan waktu. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas apa nih? Iya, kita akan membahas dampak dari revolusi bumi. Kalian ada yang masih ingat di video tadi apa sih revolusi bumi itu? Pada lupa ya? Ya udah, kita tonton lagi video berikut ini untuk mengingat apa sih revolusi bumi itu. Yuk kita nonton bareng-bareng. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 kali revolusi bumi, dibutuhkan waktu 365 1/4 hari atau 1 tahun. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi poros bumi memiliki kemiringan 23,5 derajat. Nah, bagaimana anak-anak? Atas video yang telah ditonton tadi, anak-anak sudah ingat apa itu revolusi bumi?
Nah, iya, revolusi bumi itu adalah pergerakan bumi dalam mengelilingi matahari. Iya. Selanjutnya kan kita akan membahas dampak dari revolusi bumi tersebut. Iya kan? Nah, dampak yang pertama yaitu adanya perubahan musim. Kenapa sih ada perubahan musim di berbagai belahan di dunia? Iya, karena adanya revolusi bumi, gerakan bumi yang mengelilingi matahari itu. Nah, gerakan bumi mengelilingi matahari itu yaitu porosnya miring, sehingga ada bagian dari bumi yang tidak terkena sinar dari matahari. Maka di belahan dunia ini ada yang namanya musim dingin, musim gugur, musim panas, musim salju, dan musim-musim yang lainnya. Itu dikarenakan karena bumi berevolusi atau bergerak mengelilingi matahari. Maka tidak semua bagian dari bumi terkena dari panasnya sinar matahari. Nah, yang kedua, apa sih dampak dari revolusi bumi? Yang kedua adalah adanya kalender Masehi dan Hijriah. Iya, karena proses revolusi dari bumi merupakan pola yang berulang, maka manusia memanfaatkan revolusi bumi ini untuk menghitung waktu. Maka kita dapat mengenal yang namanya kalender atau waktu dalam setahun ini. Kita bisa menyebut bulan Januari sampai Desember dan juga membagi waktu dalam hitungan bulan. Nah, penjelasan dari rotasi dan revolusi bumi berakhir sampai di sini. Ibu mempunyai evaluasi untuk kalian. Pertanyaan evaluasi dari Ibu adalah bagaimana rotasi dari bumi bisa mempengaruhi berbagai waktu, berbagai perbedaan waktu di seluruh belahan dunia. Kenapa? Nah, kalian yang sudah bisa menjawabnya, tolong disimpan ya. Kita akan membahas pertanyaan evaluasi tersebut pada minggu depan pada video yang selanjutnya. Nah, dari sini kalian sudah paham apa itu rotasi dan revolusi bumi. Nah, yuk kita tarik kesimpulannya, apa tadi revolusi bumi dan juga apa rotasi bumi. Nah, rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya. Nah, revolusi bumi adalah gerakan bumi dalam mengelilingi matahari. Iya, benar sekali. Nah, kalian juga sudah paham dari dampak-dampaknya dari rotasi dan revolusi bumi ini kan? Nah, selanjutnya pada pembelajaran minggu depan, pembelajaran video interaktif Ibu akan menjelaskan tentang isi dari tata surya. Apa saja? Ada yang sudah tahu? Iya, ada bulan, bintang, planet-planet, matahari, asteroid, meteoroid, dan juga komet. Jadi minggu depan jangan sampai ketinggalan video Ibu ya. Ibu akan membahas tentang apa saja yang ada di tata surya. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini sampai akhir. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Dari saya, Sefika Nindiaksa, berterima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.